Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, mau tanya. Tadi kan yang haji kan kalau mampu kaya Ustaz, ya. Itu pertama mungkin kena hukum kafir, kalau tidak ya mungkin dosa termasuk ya. Ini maaf, seandainya pas mungkin umur mertua sekarang saya kan 47, terus Allah Ta'ala kasihkan rezeki yang banyak, mungkin dapat PLTU, dapat apa, istilahnya uangnya miliaran, itu termasuk dikatakan mampu harus ibadah haji atau apa? Nah kalau mungkin ibadah haji kan datanya lama itu tak 30 tahunan, kalau sekarang 47, 30 kan Masya Allah ya. Ini supaya terhindar daripada hukum kafir ataupun dosa besar, ini caranya gimana? Makasih. Ya, pertanyaan yang pertama, bagi orang yang sudah mampu katakanlah memiliki harta miliaran, tetapi menghadapi keadaan di negeri kita itu harus antri supaya terlepas dari dosa, itu bagaimana solusinya gitu ya. Sebenarnya tidak saya katakan sampai kafir, itu hanya pendapat sebagian ulama ya. Itu pun dia tidak mengkafirkan. Orang yang mampu haji kemudian tidak haji berarti kena hukum kafir, tidak. Hanya seolah-olah yang terang-terangan meninggalkan haji, seolah-olah di firman-Nya Allah itu waman kafaro fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin, itu ya. Cuma ibaratnya begitu toh, tapi tidak mengatakan kufuran. Paling ya meninggalkan dosa besar, kena dosa besar karena meninggalkan kewajiban, meninggalkan dosa karena kewajiban. Bagi yang punya uangnya memang banyak, kalau saya pribadi memandang ya jangan pakai yang antri lama po. Kalau jenengan ada orang yang uangnya miliaran, kan ada haji level-levelan. Yang antri itu kan ibaratnya yang level standar kan? Ya kan? Ya ada yang plus atau plus, ya kan? Kalau furoda langsung berangkat, ya kan? Ada yang bisa langsung berangkat furoda. Berapa Pak Haji? 250, itu 250 miliar enteng lah. Kalau uangnya miliaran. Bagi yang seperti itu, amin ya. Kalau uangnya miliaran nggak boleh bilang eman-eman ya. Kalau miliaran loh ya. Kecuali jenengan cukupnya segitu toh, berarti itu belum berlebih-lebihan ya. Nah, artinya itu pun saya katakan mau hati-hati gitu ya. Kalau mau hati-hati, sebenarnya begini, banyak kaul yang mengatakan haji itu sekarang sudah gugur kewajibannya. Kenapa? Iya, syarat katakanlah dia mampu, tapi istitoah itu kan syaratnya banyak banget. Ada punya bekal, ada jalannya aman, adanya transportasi, ada bekal tersebut lebih untuk hutang dan nafkah keluarganya selama ditinggal, dan lain-lain. Di antaranya jalannya aman. Artinya aman itu termasuk juga tidak ada pungutan yang tidak sesuai dengan syariat. Itu juga ada ulama yang membahas sampai segitunya. Nah, pungutan yang tidak sesuai dengan syariat itu diantaranya orang Islam masuk ke negeri Islam harusnya tidak membayar, tapi kan kita membayar visa. Itu ada yang mengatakan sudah menggugurkan kewajiban. Tapi saya tidak ingin membahas yang itu. Saya ingin membahas yang hati-hati saja. Kalau yang hati-hati, kalau uangnya miliaran, ya saya hanya menganjurkan untuk pakai yang plus-plus po, gitu ya. Kalau uangnya sampai miliaran. Tapi kalau uangnya cuma pas tok, ya wis, antri itu dia belum kena dosa dia. Karena apa? Istitoahnya itu sebab karena antri tadi belum memenuhi syarat istitoah. Jadi belum dianggap mampu dalam uangnya, belum mampu dalam jalannya. Kan mampu itu banyak syaratnya, yaitu uangnya, transportasinya. Nah kan kita transportasinya belum dapat legalitas, ya kan? Karena harus antri 30 tahun katakanlah, gitu ya. Jadi kalau memang uangnya sangat banyak, sebagai hati-hati ya ambil yang haji bisa berangkat tahun itu juga. Tapi kalau uangnya memang sedang ada, tapi sedang, ya dia sebenarnya belum, saya katakan belum mampu uangnya, tapi belum mampu jalannya, mururnya. Berarti sebenarnya belum keteterapan dosa, belum keteterapan wajib. Wajibnya nanti kalau sudah datang jatuh urutannya, begitu ya. Jadi artinya nggak usah begitu takut lah ya, nggak usah begitu takut. Cuma saya hanya menghimbau, kalau memang banyak banget duitnya, ya anjuran saya ya pakai yang segera berangkat. Kalau memang banyak banget.
Tetapi kalau memang itu pun juga ada syarat lagi, lebih dari hutangnya. Kan kadang orang duitnya banyak tapi hutangnya lebih banyak. Ya kan? Berarti sebenarnya itu belum mampu. Karena andai kata uangnya diambil untuk membayar hutang, habis. Beda dengan zakat. Kalau zakat itu dia barang zakatnya mencukupi, harus sudah satu nisab, dalam saat itu juga dia punya hutang, maka tetap dia kewajiban mengeluarkan zakat. Kalau haji enggak. Kalau haji dia punya uang cukup untuk haji, tapi hutangnya dia kalau lebih banyak, kalau sekiranya buat bayar hutang habis, dia belum kewajiban. Kalau zakat, karena kalau haji, karena safar bepergian sementara dia masih meninggalkan hutang yang sudah harus dibayar, itu safarnya maksiat. Bila tanpa izin yang dihutangi, safarnya maksiat. Kalau mau haji malah maksiat, gitu ya. Bila tidak izin dengan yang dihutangi. Makanya orang yang berhaji itu, kalau kita mau berangkat haji atau umroh, barangkali kita punya hutang, sebaiknya kita nembung. Ngapuntene Pak, ngapuntene Bos, ngapuntene Mas, mungkin saya tahun bulan ini berangkat, hutangnya insya Allah saya minta diperpanjang sampai sebulan lagi, katakanlah, minta ridhonya. Jadi tidak bisa bayar bulan ini. Alangkah baiknya seperti itu. Intinya minta ridhonya kalau tidak dibayar seketika itu. Sebaiknya lagi ya dibayar segera. Tapi kalau dia punya hutang, dia buat pergi, padahal hutangnya sudah jatuh tempo, tidak minta izin seridhonya yang berhutang, safarnya dianggap maksiat. Kan berat, Pak. Niatnya ibadah malah sebenarnya kena hukum, dari sisi lain dia terkena maksiat, gitu ya. Jadi kalau menyikapi keadaan di negara kita itu, orang yang keadaan uangnya ada tapi sedang, saya katakan itu belum dosa. Karena apa? Karena walaupun mampu dari segi uangnya, karena dia belum mampu dari sudut lain, yaitu belum dapat legalitas murur jalan ke Baitullah. Tapi kalau uangnya yang miliarder, alangkah baiknya dia menggunakan haji yang saat itu juga berangkat. Ya, mungkin itu pandangan saya ya. Wallahu a'lam bishawab, itu sekedar pandangan analisa saya tanpa mampu memberikan ibaratnya atau referensi fikihnya. Tapi insya Allah kurang lebih begitu. Mengenai Bapak Haji, ingin sedikit bertanya. Biasanya, misalkan kemampuan saya ini dalam setiap tahun bisa melaksanakan kurban. Artinya saya ada kemampuan untuk kurban. Tetapi saya belum bisa daftar haji atau belum bisa meniatkan haji. Ini terus hukumnya bagaimana? Padahal setiap tahunnya saya bisa kurban. Atau barangkali ada amalan-amalan lain yang tiap bulannya ini kita bisa keluarkan barang 1 juta atau 2 juta ini, terus kita hukumnya bagaimana? Seperti itu tadi. Amalan lain yang apa tadi? Ya misalkan bisa sedekah dalam 1 bulan 1 juta seperti itu, tapi kita apalagi daftar haji, kita niat haji aja belum punya, seperti itu. Jadi pertanyaan selanjutnya, ada orang itu setiap tahunnya dia bisa menunaikan ibadah korban. Katakanlah korbannya sapi yang harganya 25 juta. Berarti kan sudah mendekati umroh ya. Umroh berapa? 30, 33, 34 ya. Kasa oleh-oleh ya lebih akeh tapi. Dia setiap tahunnya kurban atau setiap tahunnya sedekahnya banyak. Tetapi haji umroh belum dia laksanakan, gitu ya. Saya bahas masalah kurban itu hukumnya sunnah. Udhiyah itu hukumnya sunnah. Begitu juga sedekah-sedekah yang lain hukumnya adalah sunnah. Kalau haji selama dia belum pernah, atau umroh selama dia belum pernah, hukumnya adalah wajib. Jadi sudah pastilah yang wajib sebenarnya perlu didahulukan, perlu diprioritaskan ketimbang yang sunnah. Semestinya seperti itu, kalau dilihat dari bijaksananya begitu. Tapi apakah orang yang melakukan seperti itu terkena dosa atau tidak? Dosa dan tidak terkena dosa tidak menunaikan ibadah haji tetapi malah melaksanakan yang sunnah atau tidak, itu kembalinya apakah dia itu sudah disebut istitoah apa belum. Dosa itu
adalah bila orang meninggal setelah istitoah wa tamakun. Itu ya. Jadi saya katakan tadi ada perkara itu namanya istitoah, mampu, dan istitoah itu memiliki banyak syarat. Ada namanya tamakun. Tamakun itu mungkin untuk menunaikan tahun ini. Kita mungkin mampu karena kita punya biaya yang cukup, tapi ada peperangan sehingga atau ada corona sehingga tidak ada haji kemarin beberapa tahun. Berarti kan mampu tetapi tidak mungkin karena tidak ada tamakun. Tamakun itu kemungkinan untuk melaksanakannya. Mampu sendiri, tamakun juga sendiri. Kemungkinan untuk melaksanakannya, kemampuan untuk melaksanakannya tahun itu. Gitu ya. Jadi dosa dan tidak dosa itu yang jelas begini. Kalau orang sudah mampu terus juga bisa melaksanakan tahun itu tetapi tidak dilaksanakan kemudian meninggal, itu loh dosa begitu. Nah, rata-rata kita di Indonesia itu belum mampu. Karena sebenarnya syaratnya istitoah itu sangat banyak. Mungkin dari segi uang mampu, tapi dari segi syarat-syarat yang lain ada tarikan-tarikan yang secara syariat sebenarnya kurang dilegalkan, itu mungkin yang menyebabkan gugur kewajibannya. Atau karena ada peraturan harus ngantri, berarti kan mampu iya, tamakun belum. Mampu uangnya ada, tetapi untuk melaksanakan tahun itu belum ada legalitas, artinya tidak ada tamakun, berarti kan itu tidak bisa, gitu ya. Jadi begitu ya. Ini dikatakan jadi wajib sendiri, tamakun sendiri gitu ya kalau masalah haji itu. Jadi kalau pertanyaan tadi, sebaiknya sih memprioritaskan yang wajib daripada yang sunnah. Berbeda kalau dia yang wajib sudah. Sebaiknya sih memprioritaskan yang wajib daripada yang sunnah. Akan tetapi bila ada orang yang model seperti itu terkena dosa apa tidak? Tidak. Karena terkena dosa itu tidak hanya karena dia lebih memprioritaskan sunnah sehingga tidak wajib-wajib hajinya, kemudian terkena dosa, enggak. Terkena dosa itu kalau memang benar-benar mampu, kemudian tamakun mungkin untuk melaksanakannya, ternyata dia tidak melaksanakannya. Nah itu baru terkena dosanya. Gitu Pak ya. Kurang lebih jawabannya begitulah. Jadi kalau zaman sekarang itu katakanlah ada orang punya uang, tapi harus ngantri 30 tahun. Berarti kan mampunya mampu, tapi tamakunnya belum. Karena harus ngantri sekian. Nah, itu yang levelnya haji standar. Yang levelnya haji plus ya sebenarnya dia mampu beneran, kecuali ketika kita membahas dengan adanya haji yang di atas harga normal itu menjadikan perkara yang menggugurkan, kecuali ketika membahas dari sudut itu. Intinya pembahasan di dalam bab haji itu sangatlah panjang ya, sangatlah luas, dan kesimpulannya dosa itu bila setelah mampu dan setelah mungkin kemudian tidak melaksanakannya sampai meninggal. Rata-rata dari kita itu mungkin mampu uangnya tetapi belum tamakun karena kita harus ngantri kemudian meninggal dulu. Itu yang seperti itu pandangan saya sih tidak dosa. Karena walaupun mampu dia belum tamakun, belum mungkin untuk melaksanakan tahun itu. Gitu ya. Kurang lebihnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, tadi diterangkan bahwasanya Nabi Adam itu melaksanakan haji ya. Ya itu. Terusan nabi-nabi berikutnya kan juga melaksanakan. Yang jadi pertanyaan saya, hajinya Nabi Adam dengan Rasulullah itu sama apa enggak? Terusan yang kedua itu hajinya Nabi Adam ada khutbah haji apa enggak? Gitu. Nah, yang kedua khutbah haji. Ya. Khutbah haji bener ya? Nah, yang ketiga itu pertanyaannya mengenai syarat haji, melaksanakan ibadah haji. Yang satu mengenai biaya gitu ya. Lah itu saumpama itu khususnya di Indonesia itu kan biasanya kan orang kan haji itu merupakan sebuah bukan kewajiban tapi merupakan sebuah
apa jenenge? Enggak itu. Tapi dari hasil usaha yang kurang pas gitu. Contohnya apa? Tempat-tempat hiburan, apa usaha yang maksiat kayak gitu. Nah, itu hukumnya gimana? Kalau seumpama sudah ada biaya dan biaya tersebut untuk daftar haji kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaan yang pertama apa tadi? Oh ya. Pertanyaan yang pertama, apakah hajinya Nabi Adam dengan Rasulullah itu hajinya sama? Jawabannya, kalau tempat yang dituju yaitu Baitullah itu sama. Karena haji itu merupakan syariat umat-umat terdahulu, ya. Tapi apakah hajinya sama atau tidak? Nah, kemungkinan besar, jawaban saya kemungkinan besar ya, itu berbeda. Artinya dalam segi syarat rukunnya tidak sama, karena syariatnya Rasulullah tidak sama dengan syariat-syariatnya Nabi terdahulu. Syariat-syariatnya Nabi terdahulu belum tentu sama dengan syariatnya Rasulullah. Itu nggih. Jadi di sini cuma dikatakan wa huwa minasyara'i al-qadimah, itu toh. Haji itu merupakan syariat dari syariat-syariat yang terdahulu. Tapi syariat-syariatnya umat terdahulu itu bukan syariatnya Rasulullah, gitu ya. Jadi jawabannya kurang lebih kalau tempat yang dituju yaitu sama Baitullah. Tetapi kalau syariat, kalau metode tata caranya al-aqrab kemungkinan besar adalah berbeda, karena syariat-syariat umat terdahulu itu bukan syariatnya Rasulullah. Syariatnya Rasulullah itu berbeda. Artinya setiap nabi memiliki syariat sendiri-sendiri yang tidak sama. Yang sama adalah tauhidnya itu sama. Syariatnya belum tentu sama. Contohnya Nabi Sulaiman sholatnya kan cuma asar toh, ya kan? Contohnya Nabi Musa sholatnya cuma 2 kali, umatnya Nabi Musa, ya kan? Atau contohnya umat-umat terdahulu ada yang puasanya 2 bulan. Nah itu kan syariat-syariat terdahulu tidak sama dengan syariat yang sekarang. Wallahu a'lam, itu hanya sekedar pandangan dari saya. Kalau tempat yang dituju sama, haji itu tidak ada tempat lain kecuali di Baitullah. Tapi kalau metode kaifiyah syarat rukunnya al-aqrab tidak sama. Syarat rukunnya al-aqrab tidak sama. Orang beda madzhab aja syarat rukunnya sudah agak berbeda. Apalagi beda nabi, ya kan ya, kalau syarat rukunnya. Jadi al-aqrab kemungkinan besar tidak sama, ya. Wallahu a'lam, itu aja yang bisa saya jawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, ya, khutbah haji itu bukan merupakan syarat rukun, ya, bukan merupakan syarat rukun. Karena rukunnya haji itu apa namanya, niat ihram, yaitu kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i, ya kan, kemudian apa namanya, ramyul jumrah, atau itu wajib ya, iya ramyul jumrah, atau halaq, itu nanti ada ya khilaf masalah ramyul jumrah dan halaq. Tidak, khutbah itu kan hari ke-7 dan ke-8, ya kan. Itu sunnah saja. Di dalam kitab dikatakan disunahkan bagi imam untuk setelah sholat memberikan khutbah, yang isi khutbahnya adalah memberikan pemberian materi tentang haji, kan begitu secara fikihnya. Aslinya begitu secara fikihnya. Jadi itu tidak ada sangkut pautnya dengan rukun haji, juga tidak ada sangkut pautnya dengan wajibatul haji. Itu hanya sunnah sebelum menunaikan ibadah haji. Biasanya tanggal 7-8 kan? Ya enggak? Tanggal 7-8 Dzulhijjah kan? Biasanya begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Apa lagi? Yang ketiga, haji dengan harta yang tidak jelas. Kita ngomong harta yang remang-remang nanti larinya kemana-mana. Harta yang tidak jelas. Allah Subhanahu wa taala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Subhanahu wa taala itu maha yang baik, maha yang bagus, tidak menerima kecuali perkara yang bagus.
Jadi kalau bicara dohir, yang penting syarat rukun terpenuhi, secara hukum kewajibannya gugur. Tapi kalau diterima sama Allah atau tidak, itu hubungannya dengan thayyib. Jadi Allahu thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha thayyib, maha bagus, tidak menerima kecuali perkara bagus. Sampean kira-kira perkara yang remang-remang, yang apa tadi bahasanya itu kita kira-kira bagus enggak? Kalau ingin diterima Allah jangan pakai itu. Jadi kalau dari sudut tasawuf enggak masuk. Tapi kalau dari segi fikih, yang penting syarat rukun terpenuhi, kewajibannya gugur kalau dilaksanakan. Itu ya. Nah, kalau ulama tasawuf itu bahkan memberikan sedekah dari harta tidak halal pun enggak boleh loh. Kalau dari segi tasawufnya, kita memberikan sedekah kepada orang-orang miskin dari harta yang tidak halal, sama kalian memasukkan racun ke perutnya, memasukkan api ke perutnya, bayangkan. Jadi kalau dari pandangan ulama-ulama tasawuf kayak Imam Ghazali, kayak Habibullah bin Al-Haddad. Tapi kalau dari segi rukun, yang penting syarat rukun terpenuhi, ya gugur kewajibannya. Sholat nih, yang penting syarat rukunnya sholat semuanya terlaksanakan, ya kan? Kelambine bukan punya sendiri, bajunya punya orang, nggak pakai izin pun kan sah. Tapi sebenarnya dosa dari segi dia memakai tanpa ada izin, kecuali ada ulima ridhohu, kecuali ada ridho yang diketahui kalau dia bakal pasti boleh, ya gitu teman sendiri lah, ya gitu ya. Jadi kalau dari segi fikih, selama syarat rukunnya terpenuhi ya sudah sah, gugur. Tapi dari segi diterima atau tidak diterimanya, Allah hanya menerima perkara yang baik, tidak menerima perkara yang tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Maka nggih. Cukup. Maka ada lagi. Masih banyak kan? Ya sudah kadung pegang mic ya satu-satu warat. Saya mau bertanya tentang masalah haji. Yang pertama, orang ini sudah punya rumah, kemudian juga ya, ini kan kronologinya itu orang sudah punya rumah, terus punya turahan duit, Ustaz, turahan duit. Tapi zaman sekarang itu kan orang kan kebanyakan kan pengen punya mobil, terus dia malah milih beli mobil. Ini gimana hukumnya gitu? Satu, kalau nah itu pertanyaan itu seperti itu gitu, hukumnya beli. Nah, kemudian yang kedua, satu sih, sejauh mana kan orang mati punya utang gitu ya, biasanya kan sinten iki yang beda nanggung utangi, terus keluarga, oh saya seperti itu ya. Itu kalau nanti ternyata keluarganya itu nggak nyarutang, itu gimana Ustaz? Nggih, turun. Pertanyaan yang pertama, orang dia punya uang, tapi karena keadaan yang menuntut, ya mungkin ada apalah, lebih menggunakan uangnya untuk membeli mobil daripada untuk mendaftar haji. Ini bagaimana hukumnya atau bagaimana jawabannya? Saya katakan ini perkara yang nggak mudah ya untuk menjawabnya. Jadi kalau sudah dari segi wajib, kalau kita bicara lempengan, hukum secara lempengan apa adanya secara fikih, ya seharusnya uangnya digunakan untuk mendaftar haji, gitu ya. Kecuali ketika mobil itu adalah kebutuhan pokok, memang dia harus mau nggak mau harus punya kebutuhan pokok. Tapi kan masa iya mobil kebutuhan pokok, kecuali hidupnya di kota besar kan, yang memang tidak ada motor, adanya mobil kan, begitu ya. Ya mungkin juga angkutan barang, atau memang kerjaannya mau nggak mau harus pakai itu kan, itu berarti lain cerita ya. Katakanlah ini belinya hanya sekedar buat gaya-gaya tok, karena biar mampu bersaing lah, katakanlah ya kan, biar mampu bersaing, atau ya buat ya karena
katanya tonggone sudah duwe kabeh kok durung duwe pernah digremi wong terus. Lek bengi disempreti bojone terus ngono. Ya kalau lempengan apa adanya sebenarnya yang wajib jelas didahulukan. Gitu ya, yang wajib jelas didahulukan. Tapi apakah orang yang melakukan hal semacam itu kemudian terkena dosa tidak haji atau tidak? Kembali ke permasalahan seperti tadi. Dosa itu hanya ketika orang meninggal setelah dia mampu dan setelah tamakun kemudian tidak melaksanakannya dan tidak ada yang menggantikannya, itu dosa. Nah, gitu ya. Jadi secara afdol-afdolan seharusnya itu kalau dalam kondisi tidak terpaksa ya tentunya yang wajib didahulukan. Nah, tapi menyikapi zaman sekarang yang kenyataannya tidak mendahulukan yang wajib apakah kemudian dia berdosa? Kembali kayak tadi. Jadi dosa orang yang tidak melaksanakan haji itu bila dia meninggalnya setelah mampu, setelah tamakun. Setelah mampu, setelah tamakun. Mampu itu berarti mampu beneran. Tamakun itu memang benar-benar mungkin untuk melaksanakannya tanpa ada halangan. Walaupun punya uang kadang ada halangan, berarti tidak tamakun. Uang ada, tapi nggak keluar-keluar, berarti kan nggak tamakun. Visanya nggak keluar-keluar, berarti kan nggak tamakun ya. Nggak ada kemungkinan untuk melaksanakan tahun itu. Nah, itu kalau meninggal sementara dia belum mampu atau dia mampu tapi belum tamakun ya belum dosa. Kalau setelah mampu dan tamakun kemudian dia meninggal, mampu iya, tamakun mungkin melaksanakan tahun itu juga iya, diundur-undur sampai meninggal, barulah dia itu dia hukumi meninggalnya dalam keadaan maksiat, dosa. Kecuali ketika ada orang yang membadalinya. Entah membadali itu dia memerintahkannya dengan uangnya dia, entah orang yang membadalinya itu adalah sukarelawan dari keluarganya misalnya. Ngoten ya. Itu kurang lebih jawabannya yang pertama. Hanya sekedar ya pandangan, ini saya nggak mampu memberikan ibaratnya karena masalah haji itu benar-benar masalah yang tidak ringan kalau kita detailkan ya. Kalau kita sinkronkan dengan permasalahan-permasalahan yang kontemporer seperti saat ini gitu ya, butuh pembahasan atau butuh bahsul masail sebagian itu. Kemudian pertanyaan yang kedua apa mau? Utang. Hah? Utang mati, orang punya utang mati, terus keluarganya bilang nanggung tapi Oh iya. tidak nanggung itu. Orang yang meninggal sementara dia punya hutang, akhirnya dilimpahkan sama orang lain yang menanggungnya, ternyata tidak dibayar-bayar, gitu ya. Ini bagaimana hukumnya? Hutang itu ketika sudah jatuh tempo itu seharusnya harus dibayar. Hutang itu kalau sudah jatuh tempo harus dibayar. Artinya ketika hutangnya dia dipindahkan ke anaknya dan ternyata memang hutangnya belum jatuh tempo, belum dibayar, ya tidak apa-apa. Hutang piutang jatuh temponya 1 tahun, baru 1 bulan meninggal, berarti masih ada 11 bulan untuk sampai kepada keadaan wajib atau jatuh tempo. Berarti ahli warisnya membayarnya kalau tidak langsung pun boleh. Tapi kalau hutang yang sebenarnya sudah jatuh tempo kemudian dipindahkan kepada ahli waris dan tidak dibayar-bayar, ini loh yang sebenarnya tidak boleh. Dan kalaupun dia belum mampu membayar, harusnya minta ridho kepada yang menghutangi untuk memberikan perpanjangan waktu, gitu ya. Sampai pernah ada kisah itu pada zaman Rasulullah, ya kurang lebih kisahnya di Abdurratun Nasin apa ya, itu dikisahkan ada seseorang yang meninggal. Kemudian Rasulullah melihatnya di neraka karena hutangnya belum dibayar. Setiap ahli warisnya atau anaknya ketemu Rasulullah ditanya lagi, apakah hutangnya sudah dibayar? Belum ya Rasulullah. Berarti belum mampu. Rasulullah nggak nanya lagi. Besok atau ada kesempatan ketemu ditanya lagi, apakah hutangnya sudah dibayar? Belum ya Rasulullah. Rasulullah tidak nanya lagi. Berarti belum mampu. Sampai yang kesekian ditanya lagi, apakah sudah dibayar? Sudah ya Rasulullah. Nah, saya hari ini melihat kalau ayahmu atau orang tuamu sudah diangkat dari api neraka. Berarti dari cerita itu, walaupun itu tidak hanya sekedar fadhail, tidak hukum, bisa diambil kesimpulan kalau hutangnya belum dibayar masih ada sangkut paut dengan mayitnya sebenarnya. Ngerti ya? Kalau hutang yang sudah jatuh tempo. Jadi ketika katakanlah kadang-kadang pamitan ya. Menarik si mayat itu ada utang sama orang itu kalau dikuasakan
banyak menaik dari di mana di tempat kasih saling keluargane apa oh dan kurang ya tapi ternyata kan punya itu kan juga bertahun-tahun nggak nyantang juga artinya ketika sudah ada nanggung putus ya itu apakah mayat sudah putus apa belum? Gimana ya? Kalau dilihat dari kisah yang tadi ya, kalau dilihat dari kisahnya Rasulullah yang nanya sama sahabat tadi, berarti mayat belum putus selama hutangnya sudah jatuh tempo. Tapi kalau kita mau sikapi dari segi fikih, yang namanya hawalah itu kan ada syarat rukunnya. Hutang itu bisa diliger ke Pak, dihawalahkan, dipindah tangankan, ya kan? Saya punya utang sama jenengan, Mas Lihun punya utang sama saya, jenengan nagih aja sama Mas Lihun. Nah, itu kan hawalah namanya. Tapi ada syarat rukunnya. Hutangnya sama, jatuh temponya sama dan lain-lain. Jenengannya ridho, Mas Lihunnya ridho gak masalah. Karena sama aja bagi dia mau bayar ke kulo atau bayar ke panjenengan, kalau jatuh temponya sama, jumlahnya sama kan nggak dirugikan sama sekali. Itu namanya hawalah dalam bab hutang piutang. Dan ketiga-tiganya orangnya masih hidup. Kalau dalam bahasa orang yang meninggal itu, kalau menurut saya pribadi, yaitu belum lepas. Karena itu tidak masuk, kalau dimasukkan ke hawalah nggak masuk. Ibaratnya itu ada orang yang siap menanggung untuk melunasinya. Sehingga orang yang berhutang bisa merujuk kepada orang yang akan melunasinya. Kan begitu ya? Sehingga tidak merugikan orang yang dihutangi, juga mayit ini akan terbebannya akan ada habisnya. Itu kalau mau hati-hati pandangannya begitu. Tapi kita mau husnudzon kepada Allah, rahmatnya Allah itu luar biasa luasnya ya juga bisa. Artinya ya insya Allah ya kalau sudah ada yang nanggung nggak apa-apa. Dan yang nanggung pun jangan main-main kemudian tidak nyari-nyari siapa aja yang hutang sama orang tua saya kira-kira begitu. Malah kebetulan nggak ada yang nagih-nagih. Jangan begitu. Gitu ya. Jadi kita kembalinya mau hati-hati atau bagaimana? Kalau kita orang yang ada, ambil yang hati-hati. Kalau kita menilai orang, kebetulan orangnya adalah orang yang nggak ada, ya kita mungkin menilai dengan yang tadi, rahmatnya Allah itu ya sangat luas. Ketika sudah ada yang nanggung, ya mudah-mudahan sudah tidak ada siksa lagi, kan begitu. Maka terkemauan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya barangkali ada sabku lisan atau ada salah kata atau salah ucap atau ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi